Bagun orang yang durhaka sama orang tuanya. Tapi hati-hati. Mal'un man agwalide. Telaknat orang yang durhaka sama orang tuanya. Telaknat orang yang durhaka sama orang tuanya. Telaknat. Ingat itu. Mal'un man agwalide. La yadkhul jannah adl. Tidak akan pernah masuk surga orang yang durhaka. Sehingga di dalam Al-Quran Allah larang. Tingkatan larangnya apa? Berkata saja, nggak boleh. Nggak boleh kita berkata sama orang tua. Apalagi sampai membentak. Apalagi sampai membuat nangis orang tua. Berkata saja nggak boleh. Walaupun hebatlah amal ibadah kita. Alim. Banyak umatnya. Bagus ibadahnya. Hajinya tiap tahun, umrahnya tiap hari, puasa tiap hari, sedekahnya luar biasa. Tapi jika dia durhaka sama orang tuanya, mal'un, laknat dia, tidak akan mendapatkan rahmatnya Allah. Gak akan bisa dia masuk surga. Ingat-ingat itu. Kita yang hadir dalam majlis ini adalah anak dari orang tua kita. Semuanya. Tapi beda antara kaum laki-laki dan perempuan. Bu, ingat, suami dari dia lahir sampai dia mati, dia tetap adalah hak milik dari orang tuanya. Bukan milik Anda sebagai istrinya. Ingat itu. Jangan pernah menghalangi suami Anda untuk selalu taat kepada orang tuanya. Jika Anda menghalangi, mencegah suami Anda untuk taat kepada orang tuanya, untuk mendahului orang tuanya, Anda punya suami mal'un, telaknat, dan Anda pun akan dilaknat oleh Allah. Ingat itu. Ingat suami, kaum laki-laki, yang harus kita utamakan bukan istri kita. Yang harus kita utamakan bukan anak-anak kita. Tapi siapa yang harus kita utamakan, dahulukan? Orang tua. Orang tua. Ingat itu. Tapi di zaman Nabi ada orang ngelapor kepada Nabi. Nabi, ayahku ini selalu saja minta uang amaku, wahai Nabi. Dia ini gak mau kerja, ngabisin uangku saja, wahai Nabi. Lalu Nabi berkatakan, mana orang tuamu? Mana bapakmu? Dipanggil bapaknya. Bapaknya datang. Lalu mengatakan, hai bapak, kenapa kau habiskan harta anakmu? Lalu sang bapak mengatakan, wahai Nabi, saya gak mampu kerja. Saya sudah gak mampu kerja. Maka Nabi mengatakan, wahai bapak, hai anak, anta wa maluka li abika. Kau dan harta yang kau miliki adalah punya ayahmu. Ingat itu? Ingat itu. Paham kita orang? Hartanya kita itu punya orang tua kita. Bahkan diri kita punya orang tua kita. Bukan punya istri. Bukan punya anak-anak kita. Bukan. Ingat itu. Perhatikan itu. Beliin hadiah. Yang diutamakan siapa? Orang tua. Bu, bimbing suami-suami Anda untuk mendahulukan orang tuanya. Jangan sampai orang suami Anda melupakan orang tuanya dan mementingkan Anda. Entebih. Mal'un, laknat Anda. Ingat itu. Apapun, suami punya kedudukan tinggi, dikatakan harus kita dahulukan, dikatakan. Jangan sampai dia mendahulukan kita. Apalagi ada suami-suami di zaman sekarang ini takut mau sedekah sama ibunya, takut mau sedekah sama bapaknya, takut mau sedekah sama orang tuanya. Kenapa? Takut ketahuan istri, nanti istri marah. Hei, perempuan, tapi jangan sampai terjadi mal'un. Kalau ada anak, Anda takut ingin sedekah untuk istri orang tua Anda,
karena istri Anda telaknat Anda. Telaknat Anda. Tak akan pernah bahagia hidup Anda, dunia akhirat. Salah satu adab yang Allah percepatkan di dunia adalah uququl walidain. Ingat itu. Salah satu adab yang Allah percepat di dalam dunia, di antara dosa-dosa kita, itu Allah ajilkan, Allah takhirkan nanti di akhirat. Di antara yang dipercepat itu apa? Uququl walidain, orang yang durhaka sama orang tua, dipercepat di dunia sebelum dia mati. Artinya dia tidak akan pernah bahagia. Ingat itu. Allah dengan orang tua. Pulang sekarang biasakan musafahah sama orang tua. Salaman. Jenengan salaman sama Habib luar biasa. Bolak-balik. Ini katakan. Sama orang tua nggak pernah salaman seperti itu. Mal'un Anda, laknat Anda. Ingat itu. Hati-hati itu. Awas-awas. Nggak akan pernah bahagia orang yang durhaka sama orang tua. Masya Allah. Malam nisfu Sya'ban nggak akan dapat rahmat dan ampunan Allah. Ingat itu. Apalagi sampai bikin nangis orang tua, sampai menyusahkan orang tua. Allah. Sayyidina Habib Ali Habsyi yang mengarang kitab Maulid tadi, yang kita baca Maulid tadi, Habib Ali Habsyi. Beliau mengatakan apa? Ana abdun li ummi. Aku adalah hamba sahaya bagi ibuku. Jika ibuku menginginkan aku menjadi budak, maka aku akan menjadi budak. Ibuku menjadikan aku, merdekakan aku, maka aku akan merdeka. Jika ibuku menjual diriku, maka aku terjual. Diriku dan hartaku milik ibuku. Allah dengan orang tua. Allah, hati-hati ikhwan. Jangan durhaka sama orang tua. Bu, Pak, untuk mendapatkan anak yang soleh dan soleha, yang taat sama kita nggak instan. Ada pertanggungjawaban juga dari orang tuanya. Orang tuanya yang menjadikan anak itu harusnya menjadi anak yang soleh dan soleha. Peran penting. Bukan berarti anak itu bebas pengennya jadi langsung berbakti sama orang tua. Enggak seperti itu. Orang tua punya peran penting untuk mendidik anaknya menjadi anak yang berbakti. Anak jangan diajak ribut. Ini kalau kita ribut sama suami istri nih, biasanya istri sama suaminya nih ngajak. Tuh lihat ibumu, ngomel aja. Ini anak diajak untuk memusuhi ibunya. Tuh lihat bapakmu, ngomongnya kasar sama kita. Lihat tuh, nyakitin hati kita saja. Ini anak dididik untuk kurang ajar sama bapaknya. Tapi hati-hati. Mal'un itu anaknya telaknat. Kita punya anak telaknat mau? Dilaknat oleh Allah. Kenapa? Karena doktrin ibu bapaknya ketika ribut ngajak anak-anaknya. Ingat, apapun yang dilakukan oleh orang tua, apapun, baik itu benar ataupun salah, tidak ada hak kita selaku anak untuk menghukuminya. Jika salah berusaha saja untuk benarkan, bukan menghukumi. Ini ada anak-anak benci sama bapaknya, diajarkan oleh ibunya untuk benci sama anak-anak bapaknya. Kenapa? Karena sudah pisah, cerai, atau suaminya kawin lagi. Si anak didoktrin benci sama bapaknya, si anak didoktrin benci sama ibunya. Mal'un, telaknat. Telaknat itu anak. Hati-hati ikhwan. Jangan durhaka sama orang tua. Allah sama orang tua. Allah wabil khusus sama ibu. Wabil khusus kita kaum laki-laki sama ibu. Sabar. Ngurus orang tua nggak gampang. Berhadapan sama orang tua itu tidak gampang. Karena apa? Cara pola pikir mereka dan cara pikir kita beda. Lihat aja. Tapi yang jelas Masya Allah, orang tua segalanya. Orang tua segala-galanya.